Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena dukungan dan supportan dari Anda yang menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Ya, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih lah. Alhamdulillah channel Solusi Utang ya telah mencapai 300.000 lebih ya subscriber, berkat dari dorongan semangat dari teman-teman semuanya. Oke, jadi seperti judul video yang Anda lihat hari ini ya, yaitu gagal bayar pinjol, Anda sudah selesai ya. Selesai ini dikategorin kayak mana bang? Ya pokoknya selesai dari rumah tangga Anda, selesai dari hidup Anda, selesai dari pemikiran Anda, selesai dari masa depan Anda ya. Dan saya mau bahas ini, mudah-mudahan tidak selesai ya. Kita berharapnya jangan sampai selesai dong. Kalau sempat ini selesai, ini bisa hancur ya. Kalau sempat ini berakhir dan Anda menganggap gagal bayar pinjol, ini sudahlah, kita mati kehilangan nyawa ini segala macam. Ada ya, kita temukan di beberapa berita yang akhir-akhir bulan ini ataupun dalam bulan-bulan kemarin, berapa orang ya yang benar-benar mengakhiri hidupnya. Tapi hampir saya lihat menyeluruh yang gagal bayar pinjol itu juga ikutan mati. Mati apa bang? Mati akal ya. Gimana tidak mati akal ya? Dia kena ancam dikit aja dia stres. Ada semalam saya lihat ini ya, ada komentar kayak apa semalam ya, di video saya di channel saya satu lagi ya, di channel Medi Brownie. Saya masih ingat itu, jadi biar kita bahas saja ya. Jadi saya melihat di sini ini kok udah mati total gitu loh ya. Mati totalnya orangnya masih hidup gitu loh. Bentar saya lihat dulu. Oke, ini salah akun. Saya cek dulu ya, biar sama-sama kita terangkan gitu loh. Karena kita perhatikan, saya juga memperhatikan Anda ya dari jauh gitu ya. Bukan saya nggak khawatir akan dampak-dampak dari pinjaman online, tapi saya sangat kayak mana ya, sangat sedih lah kalau hal seperti ini terjadi. Ini komentar bisa Anda temukan di channel Medibron ya. Saya tertariknya semalam itu karena dia komentar, bang, tolong bang, tolong saya bang, saya terjerat bang, solusinya bang ya. Anda lihat itu yang paling atas, tolong bang gitu ya. Dia bilang kayak gitu. Jadi saya bahas di sini tolong apa. Habis itu dia bilang di sini, saya salut sama abang, benar-benar salut menghadapi pinjol. Tapi kenapa saya SMS kalau nggak bisa kayak abang? Tapi kenapa saya SMS nggak bisa kayak abang? Saya korban pinjol sekarang ini lagi bingung, mental saya nggak kuat. Gampang nyerah kalau udah ditagih. Tapi bingung mau bayar karena saya udah habis-habisan bayar tapi nggak selesai-selesai. Di kerjaan di blacklist, keluarga disalahin, teman dijauhin. Aduh, saya udah buntu bang. Gimana coba? Dari pekerjaan dia di banet lah gitulah ya. Ya pokoknya entah dikeluarkan atau kayak mana kita nggak tahu. Dari keluarga disalahin ya, dari teman-teman dijauhin ya. Saya udah buntu. Saya masih ingat satu cerita, bukan cerita lah ini, tapi fakta. Sama orang terdekat saya, sahabat saya juga, dia tersandung kasus gara-gara perkelahian. Jadi perkelahian ini waktu itu ya mungkin lumayan parah ya, tapi tidak sempat untuk meninggal dunia. Tapi lumayan parah karena dia kejadiannya pokoknya bla bla segala macam, dan akhirnya dia ditahan selama 3 tahun. Ya. Setelah dia keluar dari tahanan dia telah mengakui kesalahan dia dan dia menanggung resikonya, dia masuk dalam penjara selama 3 tahun, dia keluar. Ya. Keluar karena hampir sama ini dengan korban pinjol ini. Pekerjaan dia tidak ada ya. Dari keluarga dia seakan seorang yang sangat
berbahaya banget dari keluarga. Seakan dia dikucilkan dari keluarga. Habis itu dari teman-teman pun juga malas bergaul dengan dia. Karena waktu itu posisi saya dengan dia jaraknya cukup jauh dan kita tidak bisa berkomunikasi. Ya. Habis itu memang dia buntu dan terakhir dia masuk penjara lagi. Kemarin itu sudah keluar ya. Jadi dia masuk penjara untuk kedua kalinya. Ini akibat apa? Akibat pertama, dia sudah 3 tahun mendekam di penjara. Ya, begitu keluar, dia nggak ada pekerjaan. Dari keluarga tidak diterima. Ya, dari keluarga tidak diterima. Dari teman-teman dijauhin. Dia lapar. Ya, nggak ada orang yang mendampingi, nggak ada orang yang mensupport. Akhirnya apa? Dia mencuri makanan untuk makan. Ya, karena walaupun itu untuk menyambung hidup dia makan, tapi konsepnya mencuri itu melanggar hukum di Indonesia, masuk lagi. Ya, akhirnya dia keluar, baru ketemu dengan saya bimbing. Ya, saya bantu semangat, dia bisa bekerja, alhamdulillah. Saya nggak tahu dia di mana sekarang, entah di Pekanbaru atau di mana, saya juga nggak tahu. Yang penting dia tidak ngulangin lagi. Jadi intinya dari cerita itu hampir sama dengan orang yang terjebak pinjol. Ketika dia terjebak pinjol, dia dikeluarkan dari pekerjaan. Ya, kita nggak tahu lah ya aturan atau sanksi dari sebuah perusahaan itu seperti apa ketika karyawan dia ada suatu masalah yang pribadi. Kita nggak tahu itu kayak mana. Yang jelas dia dikeluarkan dari pekerjaan. Yang kedua, dijauhin atau disalahin di tengah keluarga. Terus disalahin meskipun dia sudah berusaha memperbaiki diri dia sekuat tenaga. Ya. Yang ketiga itu dijauhi dari teman-teman karena sifat si tukang hutang. 3 hal ini sangat berpengaruh dalam hidup orang yang gagal bayar pinjol. Ya, dia berasa sudah mati. Dia berasa sudah tidak hidup lagi. Ya, keluarga yang ukurannya mensupport sudah tidak ada lagi. Pekerjaan yang ukuran dia untuk menyambung hidup sudah tidak ada lagi. Teman untuk dia berbagi sudah malah menjauh, mati. Ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kalau ada anggota keluarga Anda, baik itu terjebak pinjol, hutang, masalah, support dia meskipun Anda tidak ada uang. Yang penting dampingi dia, semangatin dia. Jangan biarkan dia melamun karena ini berisiko berat. Salah satunya akibat dari mengakhiri hidup adalah 3 hal yang saya sebutin tadi. Dikeluarkan dari pekerjaan, disalahin dalam keluarga, dijauhi oleh teman. Dia merasa kecil, sehingga akal sehat dia mentok. Ya, 2 hal yang terjadi. Pertama, mengakhiri hidup. Yang kedua, mencuri dan melanggar hukum. Ya, 2 hal itu kemungkinan besar terjadi. Kalau untuk gali lubang, itu tidak akan mungkin terjadi lagi karena dia sudah gagal bayar. Ya, kalau dia untuk nambah hutang lagi sudah tidak mungkin lagi karena dia sudah tidak ada pekerjaan. Ya, orang-orang pasti sudah tidak percaya. Jadi kalau Anda menemukan orang sekitar Anda seperti ini, tolong saya sampaikan sebelum Anda menyesal kehilangan keluarga Anda, semangati dia, beri dia supportan, beri dia semangat. Orang yang lagi terpuruk akibat suatu masalah, yang dia butuhkan adalah dampingan kita untuk mendengarkan keluh kesah dia. Meskipun Anda tidak tahu pokok permasalahannya, yang penting beri dia semangat dan jangan biarkan dia sendiri. Itu poin yang saya nilai. Ya. Karena urusan dengan pinjol ini bukan masalah gampang. Kan sudah saya bilangin, bukan masalah gampang. Minjam 1 juta, bunga 0,8% per hari. Kalau dikaliin sebulan itu 24%. Jadi 1 juta tambah 24%, 1.240.000. Itu pun kalau cairnya full 1 juta. Kalau cairnya nggak full 1 juta, ya misalnya dipotong ADM, dipotong ini segala macam, dia cuma mendapatkan uang 800.000, 700.000, dan dia harus membayar 1.240.000, 500 lebih yang harus dia bayarkan. Ini tekanan, itu baru dipinjol legal. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda tidak tahu dan Anda menemukan orang sekitar Anda terjebak di pinjol, ataupun Anda diteror di pinjol gara-gara teman Anda berhutang, jangan desak dia, jangan jauhi dia, dampingi dia, beri dia semangat. Dia tidak butuh duit Anda,
tapi dia butuh supportan Anda. Ya, kebanyakan orang-orang salah tafsir. Ketika dia menemukan orang yang berhutang, dia malah menjauh, takut orang ini minjam, takut dia jadi tumbal, takut ini segala macam. Enggak. Orang yang terjebak pinjol, yang mereka butuhkan adalah semangat dan dorongan dari Anda. Pasti dia bisa melewati masa-masa sulit dia ketika dia diteror atau dihubungi oleh debt collector pinjol. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong ingat, karena orang yang gagal bayar pinjol itu mereka mudah mati akal. Ya, mudah kehilangan akal-akal sehat dia. Ya, jangan sampai setelah hal itu terjadi baru Anda menyesal kenapa saya dulu menyalahkan dia. Ukurannya saya beri semangat. Ya, hutang pinjol mau Anda bayar mau tidak Anda bayar, resikonya tetap sama. Yang namanya hubungi, dikasih tahu, itu pasti ada. Ya, apalagi Anda salah satu kontak darurat yang terjadi di tengah keluarga Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga di follow Instagram saya @medibroni, di support juga channel saya yang satu lagi Medibroni, dan saya berharap mudah-mudahan kedepannya teman-teman semuanya jangan sampai mati akal, jangan sampai berpendek pikiran dan nekat mengakhiri hidup, jangan sampai. Ya, kalau memang Anda tidak ada uang, Anda diteror terus-terusan, saran saya cabut kartu Anda, hapus akun WA Anda, reset HP ke setelan pabrik, insya Allah semuanya aman. Ya, jadi sekian dulu dari saya Medibroni. Wassalam.